Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial dan penjelasan bagaimana cara membuat tangki air otomatis. Jadi tangki air ini sistemnya itu adalah memindahkan atau mengeluarkan air dari tangki A ke tangki B atau dari tangki A menuju ke tempat lain, mengeluarkannya ke tangki lain yang tidak disebutkan lah. Nah, sebelum itu harus diketahui terlebih dahulu. Di sini tangki ini memiliki sistem kita bisa mendefinisikan berapa nilai batas atas dan batas bawah tangki tersebut, levelnya berapa. Ini bisa kita set otomatis. Misalkan kita batas atasnya 10, ya ini juga kita sama 10. Nah, nanti ketika kita menyalakan tombol on yang di sebelah kiri ini yang warna hijau, maka tank A akan terisi secara otomatis tentunya. Kita lihat. Nah, ini ada dua lampu indikator, di mana lampu indikator merah menandakan kalau tank tersebut kosong atau mencapai batas bawah. Nah, sedangkan yang lampu biru ini menandakan kalau tank isinya sudah mencapai batas atas. Nah, ketika tank ini sudah terisi mencapai batas atas, maka air yang mengalirkan ke tank A ini akan berhenti secara otomatis. Dan kita punya dua pilihan dari sini. Apakah kita akan mengeluarkan air tersebut ke tempat lain atau memindahkannya ke tangki B. Kita misalkan dulu memindahkannya ke tangki B. Kita pakai tombol yang warna ungu ini. Nah, maka air tangki A akan berkurang dan air di tangki B akan terisi dari air di tangki A. Nah, baru dari sini kita bisa mengeluarkan air tangki B ke tangki lain juga. Misalkan ini seperti tangki besar yang menampung air dari kedua tangki A dan B ini. Setelah kita klik, maka air di tangki B pun akan keluar. Nah, sekarang bagaimana? Ini sebenarnya batasnya itu sampai 100 atau lebih. Dan ini kita bisa atur suka hati kita sebenarnya. Nah, kalau misalkan 90 ya, kondisinya seperti ini. Kita coba ya, isi lagi. Nah, sekarang di tangki B ini kita alirkan ke tangki lain, bukan dari tangki A ini kita alirkan ke tangki lain, bukan ke tangki B. Beginilah, di sistemnya itu kita bisa memindahkan air dari tangki A ke tangki B atau langsung mengeluarkan airnya ke tempat yang lain gitu. Misalkan ke penampungan utamanya begitu. Nah, lalu untuk apa tombol ini? Itu kayak tombol emergency atau stop. Jadi kita bisa menyetop darurat semua kegiatan pada sistem ini. Contohnya, misalnya ya seperti ini. Nah, maka inilah fungsi tombol merah ini, tombol stop atau kita bisa sebut tombol emergency gitu. Nah, oke, ini adalah program yang dibuat di PLC tipe Omron. Nah,
kita membuat program ini di CX Programmer dan di CX Designer sebagai interface-nya. Oke, kita mulai tutorial dan penjelasan pembuatannya dari CX Designer terlebih dahulu. Check it out. Oke, baik. Sekarang kita udah ada di CX Designer-nya ya. Nah, di CX Designer ini pertama kita bisa membuat bentuknya seperti ini dari sananya. Jadi semua bentuk-bentuk tangki atau pipanya ini sudah disediakan oleh CX Designer-nya. Nah, kita mulai dari komponen-komponen biasanya terlebih dahulu. Ini push button tentu saja saya menggunakan on off button ini. Jadi kan ketika kita pertama kali ini bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa mengubah bentuknya pada color and shape dan kita bisa memilih shape-nya. Nah, ini kita sudah disediakan sekitar berapa nih? 9 pilihan dari bentuk seperti apa itunya, bentuk yang kita inginkan di CX Designer ini. Dan untuk tombol on off ini tentu saja kita menggunakan switch. Di sini saya menggunakan switch circle yang bagian 2 ini, switch circle 2. Nah, kita bisa pilih bentuknya sesuai yang kita inginkan, warna dan bentuknya. Karena kita dominan on dan off itu menggunakan warna hijau dan warna merah, maka ya saya juga menggunakan warna hijau dan warna merah. Dan ketika kita klik salah satunya, maka dua-duanya akan berubah. Bagaimana bentuk ketika keadaan off dan bagaimana bentuk ketika keadaan on. Nah, lalu kita bisa atur posisinya sesuai yang kita inginkan. Itu penggunaan push button ini. Kemudian tangki ini sebenarnya kita menggunakan bit lamp. Ini bit lamp. Nah, bentuknya ini juga sudah disediakan, baik untuk tangki ya. Nah, saya menggunakan tangki neon karena lebih lebih simpel ya posisinya, bentuknya. Tapi untuk ini berbeda, tidak ada keadaan on, tidak ada keadaan off. Jadi kita milih sendiri bagaimana bentuk ketika keadaan on, bagaimana bentuk ketika keadaan off. Oh, ini saya terbalik malah off yang warna biru, kayak gak apa-apa lah ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian pipa juga ada, di sini, lihat. Nah, oh ini pompa juga ada. Saya menggunakan pompa yang ini. Pipa juga ada. Nah, saya menggunakan yang tipe neon ini. Oke, jadi selanjutnya kita tinggal atur-atur. Karena saya tipikal orangnya yang emang malas, jadi saat saya membuat ini saya tinggal copy aja. Jadi saya bikin dulu 4 bentuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bentuk. Seperti membuat lingkaran dari pipa tersebut, baru saya atur-atur bentuknya mau seperti apa, di copy paste. Itu sarannya saya itu lebih cepat gitu. Nah, begitulah untuk komponen kedua yang kita gunakan, yaitu bit lamp. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke komponen ketiga. Oke, sebelum ke komponen ketiga, tadi saya terlupa ya ini valve ini juga saya ada di sini. Kita bisa menggunakan valve ini dalam bentuk push button atau dalam bentuk bit lamp. Di sini saya menggunakannya dalam bentuk push button. Jadi kita bisa untuk
mengalirkan untuk memberikan fungsi dari sistem yang nanti kita buat di CX programnya, kita bisa memencet push button ini yang berbentuk ini atau dari yang berbentuk valve ini. Dan tadi juga sebagai ini sensor indikator lampu dari batas atas dan batas bawah, ini juga dari bit lamp dan bentuknya sudah disediakan dari nah ini dari lamp circle ini. Kita bisa pilih aja yang mana yang kita suka bentuknya. Lamp circle banyak bentuknya begitu, dan kita simpan saja sedemikian rupa bentuknya. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen ketiga yang kita gunakan di sini, yakni level meter. Nah, pada awalnya level meter ini seperti ini, tapi karena ini air dan biar tidak terlalu berwarna, kita bisa mengubah warnanya pada column range ini. Saya mengubah warnanya jadi signifikan aja, semuanya warna biru. Ya begitu. Kemudian ya saat kita pertama membentuknya, beginilah generalnya, pilihan general dari level meter. Tapi kita di sini menggunakan UINT, ya UINT, unsigned one word. Jadi tipenya agar nanti berkesinambungan dengan CX programmernya, maka kita menggunakan tipe unsigned one word ini. Kemudian untuk address kita bahas nanti lah ya, tipe dulu. Nah, jadi nanti ketika membuat level meter, jangan lupa untuk mengubah tipenya ini. Kemudian komponen selanjutnya kita menggunakan ini mana numeral display input. Nah ini dia. Nah kita gunakan ini. Oke, bebas lah ya, mau susah apa bentuknya. Nah lihat, ini adalah general dari desain input, numeric design input yang pertama dibentuk. Dan ini ada yang kita gunakan. Kita mengubahnya jadi unsigned. Pertama kita mengubahnya jadi unsigned. Oke. Kemudian adakah perbedaan lain? Oke, ini sebenarnya bisa diubah sesuai dengan kita nih. Lihat, untuk color, background, sistem keypad-nya, tapi yang paling penting adalah tadi perubahan standarnya. Ya. Oke, sisanya sama. Dan berarti nanti kita tinggal masuk ke pengalamatan address. Nah, begitulah kira-kira cara membuat desain dari CX Designer, tangki air otomatis ini. Kita buat dulu bentuknya sedemikian rupa, seperti apa yang kita mau. Oke, dan pengalamatan kita anggap dulu kita belum tahu, karena kita belum membuat CX programmernya. Maka sekarang kita pindah ke CX programmernya. Check it out. Oke, sekarang kita kembali lagi bersama saya. Nah, kita masuk ke tahap pembuatan CX programmernya atau pembuatan programnya. Nah, di sini kita bahas per satu room saja ya. Kita mulai dari room 0 ini. Di room 0 ini di sini adalah pendefinisian dari C1.
Jadi kita membuat kontak bantu C1. Nah, buat nama kontak bantunya ini bebas, terserah kalian. Dan mau namanya KB atau C atau K itu terserah kalian. Di sini saya mengambil C1 kontak bantunya. Ya berarti kontak 1 lah. Begitu. Nah, pertama ya kita buat dulu kontak NO dari tombol on-nya. Nah, ini tombol startnya tombol hijau. Tadi kita dicek designer. Ya, pertama kita tinggal membuat ini new kontak. Kita tempel di sini saja. Kita bikin 000. Ingat ya, untuk button itu 3 digit saja. Lalu kita ini komennya, namanya ini bebas mau start, mau on atau mau mulai. Itu terserah kalian. Nah, oke. Lalu kita buat juga kontak NC dari stopnya. Jadi di sini kita menggunakan NC stopnya. Jadi ketika nanti NC ditekan, maka dia akan memutus aliran. Begitu kan logikanya yang kita ingin pakai. Kemudian juga ini ada NC valve. Nanti kita bahas di room yang selanjutnya. Dan juga NC WTA 01. Kita juga bahas nanti di room selanjutnya. Nah, kita lanjut ke room 1 ini, room pertama. Oke. Tadi kan dari room 0 kita mendapatkan sinyal C1. Nah, sinyal C1 ini kita langsung alirkan ke comparison data comparison. Nah, bagaimana cara membuat data comparison ini? Oke. Kita di sini aja ya. Nah, pertama kita menggunakan ini new VLC instruction. Kita simpan. Nah, kita menggunakan sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita tinggal pilih alamatnya kita mau, misalkan D0 D1 alamatnya. Kamennya misalkan contoh di sini ya. Contoh 2. Contoh saja. Nah, begitu nanti si contoh dan contohnya itu akan keluar di bawah D0 dan D1-nya. Dan ini akan kita alirkan ke outputnya nanti ya. Tidak usah dilihat saja ya. Oke, begitu cara pembuatan comparison data ini. Jadi si data comparison ini nanti yang menjadi nilai berapa batas atas atau batas bawah dari yang kita inginkan. Nah, kita masuk dulu ke pembahasan ini. Binary increment. Binary increment ini lambang cara pembuatannya. Kita tinggal membuat C, kemudian add plus, kemudian alamatnya mau berapa. Nah, salah. Sama menggunakan ini. Nah, add plus alamatnya berapa. Nah, begitu. Nah, ini baru kita alirkan ke outputnya. Ini memang warnanya pertama merah. Tapi setelah disambungkan ke outputnya, nanti warnanya berubah jadi hitam. Seperti yang ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi ada dua fungsi, ada dua tipe di sini. Lihat. Ada yang add plus dengan ada yang add min. Jadi binary increment ini seperti penjumlahan, mau itu positif atau mau itu yang negatif, yang binary decrement, sesuai dia mendapatkan sinyal. Makanya di sini kita menggunakan
sampai 1 second. Jadi itu adalah salah satu fungsi yang disediakan oleh CX Programmer untuk membuat sinyal itu teratur mau berapa second. Ya kayak tadi kan kita ngisi level itu per 1 detik ya, dari 9, 10, ke 11, ke 12, ke tinggi level layarnya itu kan per 1 detik. Nah itu gunanya P1 second ini. Kita tinggal membuat kontak, kemudian nah ini sudah disediakan tuh, ada yang 0,02 detik, ada yang 0,1 detik, ada yang 1 detik, ada yang 1 menit malah. Nah itulah fungsinya. Nah ini kan dari C1. Kemudian kenapa di sini diberikan kontak NC batas atas ya? Karena jikalau ini kan si comparison data ini yang jadi itu ya, yang jadi batas, yang memberikan input nilai. Dan ketika input nilainya mencapai batas atas, maka ini kita tidak usah menambah lagi gitu, kayak men-stop aliran air yang masuk ke tangki. Nah, jadi pertama itu rung 1. Ini adalah rung yang mendefinisikan bagaimana level air pada tangki A bisa bertambah. Kemudian masuk ke rung kedua. Rung kedua ini adalah rung yang mendefinisikan bagaimana tangki A bisa berkurang. Ada 2 jalur kan, mau langsung dikeluarkan ke tangki penampung atau mau dipindahkan ke tangki B. Oke. Pertama kita pertama kita gunakan if kita keluarkan langsung ke tangki penampung. Nah di sini push button baru valve, jadi kan otomatis untuk mengeluarkan airnya kita memberikan nilai ya pada valve-nya. Nah ini pertama kita buat dulu kontak NO tentunya dari valve. Ini adalah penyalur sinyal pertama untuk pengeluaran level air pada tangki B. Nah kemudian masuk ke NC stop agar kita bisa menghentikan lajunya secara tiba-tiba seperti emergensi kan, seperti itu. Kemudian sama halnya tadi menggunakan batas atas, sekarang menggunakan batas bawah. Lalu 1 second dan masuk ke binary decrement. Nah, kemudian di sini kita dikapokkan dengan nilai menuju ke kontak bantu. Saya sebut kontak bantu 11, KB11. Ke KB11 untuk sebagai self-holding nantinya. Jadi kan kalau kita push button ini kan kita hanya klik 1 kali. Otomatis kita butuh self-holding agar sinyalnya terus mengalir. Nah, dari KB11 ini kita buat kontak NO-nya di sini. Jadi ketika kita klik valve-nya 1 kali, ketika kita klik valve-nya 1 kali, mengalir ke sini, maka ini otomatis tersambung. Dan walaupun valve-nya tidak tersambung lagi karena sudah dilepas, aliran akan tetap keluar. Begitu. Nah, kemudian ini ada kontak bantu 21, KB21. Ini apa sebenarnya? Oke. Kita lanjut dulu ke rung 3. Oke. Nah, ini rung 3 ini adalah rung yang mendefinisikan memberikan sinyal untuk WTA. WTA itu saya sebut water tank A 01 kan ini ada 2, jadi pakai 1 dan pakai 2, 01 dan 02 begitu. Nah, ketika mencapai batas atas tadi, otomatis di rung pertama
maka ini akan tersambung, kemudian ada stop atau batas bawah, dan langsung masuk ke WTA 01 ini, kontak bantu WTA. Bukan kontak bantu ini, kontak WTA 01 ini. Nah, di sini kita menggunakan stop karena memang untuk memperhatikan jikalau ada sesuatu kan. Kemudian ada batas bawah. Jadi ketika levelnya mencapai batas bawah, WTA 01 tidak akan berfungsi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan sinyal ke sini, pengkapalan ke data comparison. Jadi walaupun dari sini tidak ada sinyal, WTA 01 akan memberikan sinyal untuk batas atas. Soalnya nanti nilai batas atas ini kita akan gunakan sebagai alamat dari lampu indikator. Makanya kalau tidak menggunakan ini, nanti lampu indikatornya tidak akan menyala begitu. Oke, sama halnya dengan yang ini, yang room keempat ini. Kita masuk ke room kelima. Oke, di room kelima ini adalah pendefinisian dari sistem fungsi tangki B. Oke, pertama kita menggunakan kontak bantu dari batas atas tangki A 1001 tadi. Kenapa? Karena di sini saya ingin mendefinisikan bahwa tangki B dapat dialiri air dengan syarat tangki A sudah memiliki nilai batas atasnya. Maka baru ini bisa tangki B bisa diisi kan. Kemudian ini valve-nya, ini sama halnya dengan ini, dengan I004 ini juga sama halnya. Oke, kemudian stop tentu saja batas atas seperti komponen di atas sebagai pemberhenti kan. Kemudian ada 1 second dan ini kontak bantu 21. Maksudnya kontak bantu 21 itu adalah kontak bantu, kita ibaratkan ini kan tank kedua. Jadi kontak bantu kedua, kontak bantu tank kedua yang pertama gitu. Di KB21. Nah, sama ketika si tank A sudah mencapai batas atas nih, kemudian kita pencet push button yang ini, yang I005 ini, dan mengalir menuju binary increment dan juga ini KB21, maka ini ke self holding gitu. Nah, inilah yang tadi bersangkutan KB21 ini. Nah, KB21 ini. Jadi, ketika kita mencet itu otomatis tank B juga akan berkurang karena mendapatkan sinyal dari KB21 ini. Nah, ini sambungannya tadi. Gitu. Sama ya. Saya rasa untuk definisi penambahan level air pada tank B ini tidak jauh berbeda dengan tank A gitu. Hanya ditambah batas atas saja. Oke, kita lanjut ke room ke-6 ini. Room ke-6 tentunya ini justru lebih simpel dari room 2 karena kita hanya memiliki satu arah pengeluaran tinggi air di tank B ini. Jadi ini sama halnya dengan ini, dengan valve ini sama halnya. Oke. Kemudian ini safe holdingnya, stop tentu saja batas bawah dan 1 second. Jadi lebih simpel untuk yang room 6 ini ya. Kemudian masuk ke room 7 dan room 8. Ya sama, ini kita membuat kontak untuk menyalakan lampu indikator sebenarnya. Nah, begitu. Begitulah kira-kira definisi penjelasan dari pembuatan CX programmernya. Oke. Kita lanjut lagi pengalamatan pada CX designer. Oke, kembali lagi bersama saya tentunya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke CX designer lagi. Di sini kita masuk
ke pembahasan pengalamatan dari program yang sudah kita buat di CS Programmer tadi. Kita mulai dulu dari perhelatan. Oke, ini ada serialnya ya. Oke, 00 wordnya 0 bitnya 1. Ini tuh berkesinambungan dengan ini. Nah, ini kan 000 start ya, maka ini juga serial 000. Kita ambil 3 digit terakhir ini, 3 digit terakhir ini. Kemudian ini serial ini 01. Kita lihat ini stop tuh 001. Oke. Kemudian yang ini dulu aja ya, 04. Jadi 04 ini kan ini sebagai file ini 04. Dan ada juga yang menuju ke tank B ini kita ambil dari ini 05. Oke, caranya mudah. Bisa kita langsung ubah di sini, kita kliknya, kemudian kita bisa ubah sesuai keinginan kita, atau kita mengubahnya di sini. Wordnya 0. Jadi yang untuk sebelum koma, sebelum titik ini, word ini namanya, sebelum ini. Nah, kemudian ini bitnya 5. Sampai 2 digit ya batasnya tuh, ada 0, 5. Jadi bisa 10, 11, 12 gitu. Dan yang terakhir ini 06. Nah ini 6. Oke. Itu untuk push button yang digunakan. Kemudian sekarang ke bitlamp. Bitlamp ini tanpa menyinggung ini ya. Sebenarnya ini hanya putih juga tidak masalah kan. Kita lanjut saja ke bitlamp yang paling utama yang harus dinyalakan. Nah, addressnya itu ini lampu indikator. Lampu indikator ini adalah batas yang menyambung dengan batas atas dan batas bawah kan. Nah ini 1001 yang batas atasnya, ini 1002. Lihat. Nah, maksudnya itu yang ini. Nah ini 1001, 1002. Begitu juga untuk yang bawahnya 1004, 1005. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke ini level. Nah, water level ini yang sedikit menarik. Oke. Ini kan kita ubah dulu nih. Ininya ke data memori. Nah, ini kan nih serialnya nih. Pertama kita gunakan DM, data memori. Kalau pertama dibuat itu saya rasa bukan langsung data memori. Nah, ini common IO area. Jadi ini harus diubah dulu ke data memori. Nah, ini data memori. Baru kita bisa sambungkan begitu. Setelah diubah ke data memori ya, kemudian kita tinggal sambungkan saja. D-nya D berapa gitu. Lihat kan di sini kita menggunakan istilah D. Tuh, D0, D0. Nah, ini berarti nilai D0. Dan ini untuk data conversion dari D1 dan D2. Ini D2 itu. Nah, ini D1, ini D2, ini D0 adalah yang menjadi penghitung level airnya. Sama halnya dengan ini. Ini sudah data memori kemudian 0. Dan yang ini D3, D4, D5. Lihat. D3, D4, D5. Gitu. Oke. Begitulah intinya. Kemudian kita bisa membuat ini menjadi sesuai dengan pengisiannya.
kita tinggal gunakan nilai dari WTID. Begitu saja. Ini tidak terlalu penting sebenarnya. Oke. Begitulah cara pembuatan tangki air otomatis 2 tangki ini. Tangki otomatis 2 tangki 2 arah. Begitu saja namanya. Oke. Hanya begitu saja untuk tutorial dan penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.